Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala waqi'un la yakunu ar-rajulu 'aliman hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa misluhu wa mimman huwa duna. Wa qala lan dawuh sapa waqi'un Kiai Waqi' ing dawuh la yakunu ora ono sapa ar-rajulu wong lanang iku aliman kang alim hatta yasma'a sehingga ngrungu sapa ar-rajul mimman saking wong huwa kang utawi man iku asanu luweh sepuh minhu tenimbang rajul wa mimman lan saking wong huwa kang utawi man iku misluhu sepadane ar-rajul wa mimman lan saking wong huwa kang utawi man iku dunahu saandape ar-rajul wa qala lan dawuh sapa Sufyan as-Sauri radhiyallahu ta'ala anhu ing dawuh al-ajaibu utawi pira-pira perkara kang gawukaken iku amatun kang rata wa fi akhiriz zamani lan ing dalem akhiriz zaman iku a'ammu luweh rata wan nawaibu utawi pira-pira panca baya atau musibah kang temurun iku tamatun kang akeh wa fi amrid dini lan ing dalem perkarane agama iku atommu luweh akeh wal masaibu utawi pira-pira musibah iku azimatun kang banget agunge wa mautul ulama'i lan utawi matine pira-pira wong alim iku a'zamu luweh agung wa annal alimah lan setuhune wong alim iku hayatuhu utawi uripe al-alim iku rahmatun dadi rahmah
iku rahmatun dadi rahmah lil ummati kadue umat. Wa mautuhu lan utawi sedone al-alim fil islami ing dalam Islam iku sulmatun dadi retak atau pecah. Iku sulmatun dadi retak atau pecah. Makna aslinya sulmah itu retak yang berada pada dinding itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kewake yang populer menjadi gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu pernah mengatakan la yakunur rajulu aliman. Seseorang itu tidak bisa disebut sebagai orang alim, bahkan tidak akan bisa mencapai derajatnya orang alim hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu, hingga orang tersebut itu mendengar ilmu dari orang yang lebih sepuh daripada dirinya. Wa mimman huwa misluh, dan dari orang yang sebanding setara dengan dirinya. Wa mimman huwa dunah, dan dari orang yang berada di bawah usianya. Artinya orang alim seongku-ongku bekal alim, yaitu mereka yang tidak pernah membatasi dirinya untuk mengambil ilmu dari siapapun, tidak pernah membatasi dirinya mengambil ilmu dari jenis orang kaya apapun. Pokok sepenting abendikah oleh ilmu, baik ilmu itu disampaikan oleh orang yang lebih sepuh atau yang setara ataupun jauh lebih rendah daripada dirinya, tetap dia itu akan mendengarkan dengan nikmat ilmu yang ia terima atau ilmu yang disampaikan melalui lisan orang lain itu. Ini kebedah satu ungkapan dan satu makalah di sebagian kitab yang senada dengan ungkapan ini. Seseorang itu tidak akan menjadi alim apabila dirinya hanya ingin berguru dan ingin mendapatkan ilmu hanya dari orang-orang yang populer, orang yang viral dan orang yang terkenal. Tentunya ilmu nikah ben pengiran esaluraki dek kepada hamba-hamba pengiran itu melalui banyak wasail, wasilah-wasilah dan perantara. Sedang-kadang ilmu nikah eka oleh kuleban panjenengan lebet dari perkara secuba kan. Itu ki. Sedang-kadang ilmu nikah eka oleh kuleban panjenengan lebet dari perkara secuba. Dari perkara secuba itu kita nanti bisa menarik kesimpulan dan mengambil pelajaran. Contoh misalkan dari pertengkaran, dari atokar itu nanti kita bisa paham ternyata perbedaan pendapat ketika tidak didasari saling mengalah dan saling mengerti, kemudian didukung kelaban emosi dan keras kepala, maka timbullah sebuah perpecahan dan kerusakan. Itu sedang-kadang demikian. Berdekala nak orang ni kena oleh ilmu dari orang secuba. Ini ke masalah subjek. Dari orang-orang secuba sehingga kita bisa mengambil pelajaran untuk kemudian tidak menjadi seperti mereka. Dan juga lebih banyak dari itu kita mengambil
ilmu dari orang-orang yang baik. Kita ingin meniru seperti mereka, menjadikan mereka sebagai suri tauladan atau contoh atau cerminan dalam hidup. Detik ilmu nikah dari segala sisi itu bisa sampai pada kita. Dengan catatan kita siap menerima ilmu itu dari siapapun dan dari manapun. Dan masyhur di beberapa makalah dikatakan, khudh ma sofa wada' ma kadar. Ambillah apapun yang baik dan tinggalkan apapun yang buruk. Senajan keluar dari lesanah orang-orang semolja menkeran ni ke perkara cuba, maka jangan diambil. Tapi walaupun sesuatu itu keluar dari lesanah orang-orang secuba, tapi sesuatu itu baik dan sangat bermanfaat, kita ambil sebagai ilmu. Dalam taklim kita pasti ingat betul, salah sitong metode bencara santri ni bisa kembang alim, yaitu bilisanin saulin, kelaban lesan sebanyak atanya kinabatan. Ben kelaban banyak tafakkur wa tadabbur wa ta'ammul, kasratut ta'ammul, banyak berfikir, banyak menghayati dan banyak merenung. Merenung itu bukan ton ketonen, tapi berfikir sesuatu yang menjadi ilmu pada akhirnya. Kemudian debuna sebagian ulama dalam taklim juga ada ma bakhiltu minal ifadah wa mastangkaftu minal istifadah. Jika aku lebih engak gitu, tapi kayaknya itu kebalik. Mastangkaftu minal istifadah wa ma bakhiltu minal ifadah. Saya tidak pernah merasa malu untuk mengambil ilmu, dan saya tidak pernah merasa pelit dalam menyebarkan ilmu atau memberikan ilmu. Dari semua contoh yang saya paparkan tadi, itu menarik satu kesimpulan, yen kita selama merasa tak punya apa-apa dan memiliki keseriusan dalam mengharap apa-apa, memiliki keinginan yang begitu besar untuk mendapatkan apa-apa dari siapapun, maka kita pasti akan mendapatkan. Tergantung kita. Kalau ini dibalik, maka semua tujuan akan tertutup. Contoh, nak kanak santri bedeh neng pendidikan manapun, mapan kayak apapun sistem pendidikannya, metode yang dipakai sebaik kayak apapun, mensantrih tipenya adalah al-mutakabbir, orang sesombong, tak gelem nerima nasihat, tak gelem ebelain, edim ma'awi kenangna tak agar berhasil. Faham maksudnya? Detik kuncinya keberhasilan santri itu pada dasarnya berada pada dirinya sendiri. Mon tukai ka amma bisaos, men sampean itu serius ben semangat, tor niat sebagus, pasti detik. Beda ka amma bisaos. Ada satu makalah dan ini sering dinukil oleh guru kami, as-sirru fis sukani la fil makan. Rahasia keberhasilan itu terletak pada orang yang bertempat di suatu tempat, bukan terdapat pada tempatnya. Padan senika kana bedeh orang neneng esitong kenangan, ternyata rezekina di situ lancar sarah. Beda orang neneng kenangan sesitong, ternyata rezekina seret belancar rezeki ni tak tergantung kenangan. Aro bulan combon semak ben gopura lah rezeki seret, tidak ada hubungannya. Aro semak ben masjid ternyata rezeki lancar, punten. Semua itu tergantung daripada siapa yang menempati tempat itu.
Berapa banyak kuburan-kuburan tempat orang meninggal kemudian dijadikan sebagai tempat pendidikan, itu banyak. Ada pun kang kuiku leben panjenengan orang si awam abuh mate pondoknya pas ngendengin kuburan, tak kira banyak santrina ya pasti deki bakal mati di tengah jalan. Dia ndak siapa dulu yang menempati gitu ke. Makanya tanah ni ke tanah mustekah misalkan, itu istilahnya orang-orang biasa. Tanah ni ke tanah mustekah, mensenempaten di situ orang yang memang jauh dari rezeki, ya tak kira banyak rezeki nah. Tak kira banyak rezeki nah. Walaupun di situ hidup di negara yang penuh dengan kedamaian, jika orang yang bertempat, orang yang sering melakukan masalah-masalah, pasti tidak akan damai hidupnya. Ini gampang lah. Orang bagus ada dimanapun tetap membawa perdamaian. Orang buruk berada dimanapun tetap akan membawa kerusakan. Itu kaidahnya ada pada orangnya. Pon, jadi santre kelaban setuju keterangan nikah kutuh molen makin mulai semangat dari diri sendiri, cek berpatokan pada apapun. Wah jongkok di situ beri pondok nikah berarti pasti bisa. Belum tentu menkakitanya tak bisa. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan al-ajaibu ammatun wa fi akhiriz zamani ammu. Perkara-perkara aneh itu dari zaman dahulu itu sudah banyak macamnya. Molen ki zamannya jahiliyah sebelum kenabian Rasulullah itu sudah banyak yang aneh-aneh kan. Bedah orang akabe kakanan. Kemudian kakanan tinggal lestari akabe SMP. Jangan sampean kan loco itu. Hal yang aneh kan, ajaib itu kan. Beda boleh kemina sape kepandi sebagai air mujarab kan. Yang India kan beda yang mengkultuskan sape sampai yang apapun yang berhubungan dengan sape itu jadi manfaat semua. Celatong ada diobat. Itu ajaib itu. Tapi fi akhir zaman itu a'ammu. Keanehan-keanehan di akhir zaman itu jauh lebih banyak nantinya. Agar dia zaman makin. Banyak orang yang di situ bukan ahli fatwa, memfatwakan ilmu. Padahal ilmu itu sesuatu yang sulit dan butuh ta'ammul yang begitu dalam. Pembahasan yang begitu luas. Sampai kadang beda acara di televisi di situ nantang para audien untuk melontarkan banyak pertanyaan, kemudian dengan siap ingin menjawab semua pertanyaan yang ada tanpa berpikir langsung dijawab spontan. Padahal itu ilmu, itulah. Nang akhir zaman itu memang aneh-aneh. Beda orang setak teman ngaji kemudian di situ berfatwa tentang sonhorek. Masya Allah, ini kan akhir zaman kan. Beda orang setatoman belajar sains, belajar kesehatan, kemudian berbicara masalah penyakit corona. Cobalah penyakit corona pada saat dulu COVID-19 itu. Siapa sih tak omong corona, yuk. Encan sesitong tak bisa mengkorona renjo tak ada mengkorona encan sesitong pancen bedungku kena encan sesitong semuanya menjadi dokter pada saat itu. Wan nawaib tamah wa fi amrid dini atabu. Musibah-musibah yang turun itu sangatlah banyak dari zaman dini. Dan dalam persoalan agama itu jauh lebih banyak lagi karena Masya Allah. Wal masaibu azimah wa mautul ulama a'zam.
musibah-musibah yang turun itu semuanya luar biasa dahsyat. Tapi kematian ulama itu jauh lebih dahsyat lagi. Cuman betapa banyak juga orang yang belum menyadari cekian musibah terbesar kehilangan sosok orang-orang alim yang menjadi auliaillah. Itu banyak orang yang masih merasa belum dianggap musibah besar. Padahal wa innal alima hayatuhu rahmatun lil ummah. Hidupnya orang alim itu sebagai rahmat dari Gusti Allah untuk umat Muhammad, untuk umat ini. Begitu juga sebaliknya, wa mautuhu fil islami sulmah. Kematian ulama dalam Islam itu menjadi celah, menjadi retak dalam kekuatan Islam itu sendiri. Mongku tembok tenar, mongku tembok bela pun ketika sitong ulama berdasar sobung umur. Dah coba bayangkan kan, tembok nikah ketika retaknya itu merata, maka apa yang ada dalam pikiran kita? Rakira lah, tembok nikah pas tenar banyak cara besar. Apa sebenarnya tak pikiranku leban panjenengan? Pikiran aku leban panjenengan pasti mikir sekejap aki roboh le bangunan. Sekejap aki bakal rosak bangunan. Matinya ulama itu sebagai tanda yen akan ada petaka dan musibah lebih besar lagi setelah itu. Sampai ada hubungannya dengan makalah berikutnya ini. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Amr bin al-As wa fi sahihaini lan iku ing dalam kitab sahihain Bukhari lan Muslim. An Abdullah bin Amr bin al-As saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma utawi dawuh qala dawuh sapa Abdullah bin Amr sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasul ing dawuh innallaha sa'tuhune Allah iku la yaqbidu ora bakal nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu intizaan kelawan nyabut temenan intizaan kelawan nyabut temenan yantazi'uhu nyabut sapa Allah ing ilmu nyabut sapa Allah ing ilmu minan nasi saking menungso walakin yakbiduh lan tetapine nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama'i kelawan mundut piro-piro ulama piro-piro wong alim hatta idza lam yabqa sehingga ing dalem nalikane ora tetep sapa alimun wong alim ittakhadha moko ngalap sapa annasu menungso ittakhadha moko ngalap sapa annasu menungso ru'asa ing pira-pira pimpinan ru'asa ing pira-pira pimpinan juhalan pira-pira kang bodho fasuilu moko den takoni sapa ru'asa fa'aftau moko nuli paring fatwa sapa ru'asa moko nuli paring fatwa sapa ru'asa bighairi ilmin kelawan tanpa ilmu fadallu moko kesasar sapa ru'asa wa adallu lan nyasaraken sapa ru'asa wa adallu lan nyasaraken sapa ru'asa. Dalam kitab Bukhari dan Muslim ada satu riwayat dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mengambil dan mencabut ilmu dengan sekali cabut dari diri manusia, itu tidak kan. Salah sitong tandena hari kiamat ilmu na pengiran ini kan itu bukan. Cara nabu ilmu pengiran ini ke Allah tidak mencabut langsung pas lupa, itu tidak. Bedereng alim saren kejagat langsung lupa ke ilmu, ya tidak seperti itu. Romoro orang-orang sendi ilmu para santri gendeng dadaan, ya tidak seperti itu. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi tahapannya begini, Allah itu akan mencabut para ulama di muka bumi ini. Tong sitong para ulama sesakan neguk syariat Allah itu epondut sareng Allah gentong sitong. Sampai pada satu masa di mana semua ulama Allah yang betul-betul ulama sudah tidak tersisa lagi di bumi, maka ittakhadan nasuru asa juhalan. Setuju menusa bekal adatiyaki pemimpin-pemimpin seepondut dari orang-orang sebuduh. Orang-orang sebuduh cukup bisa pidato, cukup berkata-kata indah tanpa dalil, cukup mencuplik dari AI dan lain-lain, itu dijadikan sebagai pimpinan. Ketika orang yang bodoh sudah dijadikan pimpinan, fasu'ilu, pasti dia akan mendapatkan banyak pertanyaan. Tanyain banyak masyarakat, fa'aftau, kemudian memberikan fatwa bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Bahaya tak bahaya? Bada orang setak uning ilmu, beri pertanyaan, ajawab pertanyaan itu dengan tanpa ilmu dan memberikan fatwa. Pada akhirnya apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Orang sedeti pimpinan tadi itu telah tersesat, dan orang seberi jawaban itu juga disesatkan. Sesat dan menyesatkan di kenang akhir zaman. Seekor cak musibah seraja akibat wafatnya para ulama kinikah melepon sobung ulama-ulama seloros korokun akare ulama seketunyan, maka nanti fatwanya itu juga melindungi orang-orang yang cinta dunia. Pada akhirnya semua tidak ada yang meluruskan ke jalan sebenar dan diagung-agungkan sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang pemimpin. Ya, min alamatis syaqawah, setujen pasti bakal celaka. Nauzubillahi min dzalik. Mantarwo ke kita semua ni kaki pakunya pok de para guru, para masyayikh, sepancen loros jalan pengiran ki. Sepancen ikhlas dalam ngabdi, pancen tulus ongkui dalam arabat umat Muhammad nika. Mantar muka kita tak kehilangan. Faslun jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahli innama huwa fi haqqil ulama al-amilin bi ilmihim al-abraril muttaqin ila akhirih. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.